Selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Semuanya sudah siap ya? Kita mau mulai ibadah Mike Ticket kita. Ya adik-adik, tema kita di bulan ini yaitu kita harus menjadi teladan. Adik-adik sudah siap? Alkitabnya sudah disiapkan semuanya? Ya, catatannya. Sudah pakai baju yang rapi ya? Ya, kita mau siap-siap memuji membesarkan nama Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Nanti Tirsaken masuk dalam doa. Selamat pagi teman-teman semua. Mari sebelum ibadah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah My Ticket Fest kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau juga urapi untuk kakak-kakak guru sekolah minggu dan urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Oke adik-adik, sekarang kita udah mau mulai ibadah kita nih. Pasti semuanya kangen dong ya untuk ibadah setiap minggunya. Kangen banget Kakak Vio. Kita mau tetap jadi anak yang teladan, kita mau sukacita, kita mau bersyukur. Semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik angkat tangan di atas. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey hey, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey hey, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, semuanya pasti di rumah masih semangat dong. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau buka Alkitab, kita mau nyanyikan pujian, ku buka Alkitab.
berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hatinya, kita naikkan pujian, pakailah hidupku Tuhan. Adik-adik yang di rumah, jika kita mau benar-benar memperkatakan dari setiap bait lagu ini, kita boleh mengerti bahwa tugas kita sebagai anak-anak, bahkan tugas-tugas kami sebagai guru, kita mau belajar menjadi teladan yang baik. Mari adik-adik buka hati, adik-adik konsentrasi, fokuskan diri adik-adik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang masih colek sana, colek sini, masih
masih mengganggu kakaknya atau bahkan sebaliknya masih mengganggu adiknya, mari ketika kita datang menghampiri hadirat Tuhan, kita mau sama-sama benar-benar memfokuskan diri kita bersungguh-sungguh memuji, membesarkan nama Tuhan, bersungguh-sungguh ketika menaikkan pujian. Kita mau ketika kita menaikkan pujian, kita mengatakan, Tuhan, ini lewat bibir lidah saya mempersembahkan puji-pujian yang manis Engkau dengar. Mari kita nyanyikan pujian ini refnya. Haleluya Yesus Tuhan. Katakan urapan rohmu. Urapan rohmu memenuhiku, dalamku melayanimu, mengajar mereka dalam kebenaran, terang firman-Mu. Urapan rohmu ya Tuhan, urapan rohmu memenuhiku, urapi anak-anakku, agar berakat, bertumbuh dan berbuah bagimu, agar berakat, agar berakat, bertumbuh dan berbuah bagimu. Sekali lagi katakan adik-adik dengan sungguh-sungguh. Agar berakat, bertumbuh dan berbuah bagimu. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Biar Sasa pimpin kita dalam doa. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, semua duduk yang manis, siapin Alkitabnya, siapin kerikmanya. Udah? Kita mau buka di kerikma volume yang ke-39 di hari yang ke-7. Di sana judulnya Iman dan Perbuatan. Ya. Jadi sebelumnya kalian mau tanya nih, siapa yang tahu iman tuh apa sih? Iman tuh apa ya? Nah, kita mau buka di Ibrani 11 di ayat yang pertama. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi adik-adik, iman itu adalah dasar dari kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita semua ya. Dan pagi ini kita mau belajar dari contoh tokoh Alkitab yang dimana dia tidak hanya punya iman yang kuat kepada Tuhan, tetapi dia juga menunjukkannya melalui sikap perbuatannya. Oke adik-adik, kita mau belajar sama-sama dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin adik-adik sudah sering dengar ya ceritanya, tapi tidak apa-apa, kita belajar kembali. Jadi adik-adik, pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas yang sangat tinggi ya. Jadi patung emas di mana Raja Nebukadnezar mengumpulkan semua orang, semua bangsa dan bilang, kalau begitu mendengar suara seruling, suara kecapi, suara bunyi-bunyian yang lainnya,
mereka harus sujud menyembah kepada patung emas itu. Tidak boleh ada yang tidak menyembah. Dan barang siapa yang tidak menyembah, maka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Ya adik-adik, jadi semua harus sujud menyembah patung itu. Nah, tapi adik-adik, ada 3 orang yang tidak mau menyembah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak untuk menyembah patung emas itu. Akhirnya Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Bukan sekedar marah, tapi sangat marah. Karena mereka menolak untuk menyembah patung emas itu. Sehingga mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala sampai 7 kali panasnya adik-adik ya. Dan tapi adik-adik, walaupun mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka selamat dari perapian itu yang menyala itu. Sehingga melalui kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar dan orang-orang lain boleh melihat kuasa Tuhan, dan mereka boleh melihat nih, wah ternyata Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego tuh hebat loh. Nah, jadi adik-adik, melalui kehidupan Sadrak, dan Mesak, dan Abednego ini, mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Dan melalui tidak hanya mereka percaya kepada Tuhan, tidak hanya mereka punya iman kepada Tuhan, tetapi juga melalui tindakannya, melalui perbuatannya, yaitu menolak untuk menyembah pada patung emas itu. Nah, jadi kita juga mau belajar ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, tapi kita mau belajar punya sikap seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang harus kita lakukan adik-adik supaya apa yang kita lakukan boleh mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Perbuatan kita boleh mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Yang harus dilakukan yang pertama adalah tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Ya adik-adik ya. Jadi kalau sudah tahu itu tidak baik, itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, jangan dilakukan adik-adik ya. Adik-adik harus berani menolak, harus berani bilang tidak sama yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kedua adalah adik-adik, bagaimana hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, perbuatan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu poin yang boleh kita pelajari dari Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita harus punya contoh sikap yang mencerminkan kita sebagai anak Tuhan ya. Di sini Kak Ratih punya 10 contoh adik-adik ya. Yang pertama adalah nih, rajin beribadah. Nah, mungkin untuk sementara ibadahnya online ya adik-adik, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan ya. Jadi setiap minggu tuh harus rajin datang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, rajin berdoa dan baca Alkitab. Nah, jadi adik-adik harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin baca kerikmanya. Jadi nggak hanya diingetin aja. Dan kita mau berdoa juga buat mama papa, buat keluarga kita, buat kesehatan seluruh keluarga, dan juga mau berdoa juga buat usaha mama papa ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga, tidak suka berbicara kasar atau berbicara kepada orang lain tuh harus sopan adik-adik, terlebih kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih dewasa ya. Jadi berbicaranya harus sopan ya, nggak boleh suka bentak-bentak bentak-bentak cara ngomongnya adik-adik ya. Yang keempat, tidak suka mengejek orang lain ya. Jadi nggak suka mengejek atau membuli teman, mengejek orang lain, itu tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh suka membuli ya. Yang kelima, tidak suka marah-marah ya. Jadi anak Tuhan, contoh sikap anak Tuhan itu tidak boleh suka marah-marah. Kalau kita mau mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak suka marah-marah. Kemudian yang keenam, tidak suka berbohong. Ya,
tidak suka berbohong. Kemudian yang ketujuh, mengasihi saudara atau sesama. Mungkin karena sekarang ada di rumah, seringan kita ada di rumah, jadi kita harus mengasihi saudara kita, mengasihi adik, kakak, ataupun siapapun yang di rumah. Jangan diajak berkelahi, jangan diajak berantem ya. Misalnya kalau mamanya suruh jaga adiknya, harus dijaga, jangan malah diajak berantem ya. Yang ke-8, dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, dengar-dengaran sama orang tua atau sama siapapun yang ada di rumah yang lebih tua ya, harus denger-dengeran tuh. Kalau dikasih tahu, misalnya dikasih tahu suruh belajar atau suruh apapun itu, suruh ibadah, harus dengar adik-adik ya. Jangan dilawan, enggak boleh dilawan adik-adik. Kemudian yang selanjutnya adalah pemaaf atau tidak pendendam. Jadi anak Tuhan tidak boleh suka menendam, tidak boleh suka menendam mau sama teman, mau sama siapapun itu tidak boleh suka dendam, suka marah, simpen amarah itu nggak boleh adik-adik ya. Apalagi kalau masalahnya cuma karena mungkin nggak sengaja mainannya dirusain, jadi nggak boleh adik-adik. Anak Tuhan tidak boleh suka menyimpan amarah ya. Dan yang selanjutnya adalah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tidak membuat kita menjadi tidak mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan, bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada mungkin buat orang tua atau buat saudara ataupun buat siapapun yang belum kenal Tuhan. Adik-adik juga bisa menjadi berkat buat sekitar adik-adik, boleh menjadi saksi buat sekitar adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak bisa menjadi saksi dimanapun adik-adik berada, sehingga orang lain boleh melihat ternyata anak Tuhan tuh luar biasa, ternyata anak Tuhan tuh ternyata top banget dah gitu. Jadi ya adik-adik dilihat, oh ternyata jadi orang Kristen seperti ini ya, jadi anak Tuhan seperti ini ya gitu. Jadi orang lain boleh melihat kehidupan kita, boleh menjadi berkat adik-adik ya. Oke, nah itu 10 contoh gimana sikap yang mencerminkan sebagai anak Tuhan. Nah, jadi adik-adik, inti dari firman Tuhan pagi hari ini adalah adik-adik, kita mau belajar sama-sama bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tidak hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, tidak sekedar kita hanya percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, tetapi kita mau melakukannya, kita mau membuktikannya melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Jadi bagaimana perbuatan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan perbuatan kita nama Tuhan boleh dipuji. Oke adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami belajar Tuhan, seperti Sadrak, Mesyak, dan Abednego Tuhan. Kami mau Tuhan punya prinsip dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak hanya Tuhan percaya kepada Tuhan, tidak hanya kami mengimani Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, tapi kami mau Tuhan kehidupan kami, sikap perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di mana Tuhan orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, tanamkan firman dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami. Kami berdoa Tuhan buat sekeliling kami ya Bapa. Ya Tuhan, Kau saja Tuhan yang memberikan kami kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah dengar firman Tuhan, sekarang saatnya buat aktivitas adik-adik ya. Nah aktivitasnya pagi hari ini adalah membuat salib adik-adik ya. Buat salib, nih contohnya nih. Buat salib, tadi kan ada kasih contoh tuh, ada 10 sikap yang mencerminkan kita sebagai anak Tuhan ya. Jadi dari 10 itu adik-adik bisa ngambil mungkin 4 aja di sini ya, atau ada mungkin ada yang lain lagi ya. Adik-adik bisa tulis. Yang pertama misalnya sini nih,
rajin berdoa dan baca Alkitab misalnya. Yang kedua di sini misalnya hormat dan taat kepada orang tua. Selanjutnya mungkin rajin belajar dan sekolah online. Yang keempat, mengasihi saudara. Nah, jangan lupa taruh fotonya adik-adik tengah-tengah ya. Kalau adik-adik tidak punya foto, nggak apa-apa. Adik-adik bisa pakai gambarnya ya. Adik-adik gambar aja, nggak perlu pakai di foto di belakang apa kalau nggak ada. Tulis namanya adik-adik, tulis nama dan kelasnya adik-adik. Oke? Nanti kalau yang bisa, kalau ada yang gantungan bisa digantung, kalau nggak ditempel juga nggak apa-apa. Jadi adik-adik ingat tuh, adik-adik ingat firman Tuhan hari ini adik-adik bisa tempel atau adik bisa gantung. Jadi ingat firman Tuhan hari ini. Oh ternyata saya harus punya sikap yang seperti ini ya. Nah ini untuk kelas Markus, Lukas dan Yohanes ya. Aktivitas yang ini tuh untuk kelas Markus, Lukas dan Yohanes. Nanti kelas Markus, Lukas dan Yohanes bisa ngirimin aktivitasnya di grup kelas masing-masing. Nanti guru-gurunya yang akan kirim ke Kak Ratih. Nanti Kak Ratih punya hadiah ya buat satu orang dari masing-masing kelas. Nah untuk kelas Tunas dan kelas Matius tetap ada aktivitas ya. Kak Ratih mau adik-adik kirim video adik-adik berdoa ya, terserah doa apa aja. Kirim video berdoa. Mungkin kalau ada anak balita yang belum bisa berdoa sendiri nggak apa-apa, mama dan papanya yang nanti akan berdoa, adik sikap berdoanya aja di video ya. Nanti sama juga, kirim juga ke kelas masing-masing ya. Nanti Kak Ratih akan pilih 5 orang dari masing-masing kelas, akan ada hadiah buat adik-adik. Oke, sekian dulu untuk firman Tuhan hari ini dan aktivitas hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.